karena ini di Cijantung, inilah jantungnya Indonesia. Siapa itu? FKKPBM. Itulah jantung Indonesia. Pasukan Baret Merah. Allahu Akbar. Artinya apa? Presiden kecil. Presiden kecil. Top, itu udah top. Yang kedua, karena ini jantungnya Indonesia, rusaknya pasukan Baret Merah, rusaknya Indonesia. Oleh karena itu, benarnya, baiknya pasukan Baret Merah, maka pasti baik dan benar Indonesia. Amin. FKPBM adalah wadah untuk mempersatukan dan memperkuat tegaknya kebaikan dan kebenaran di Indonesia. Amin. Itulah saya berfungsi sebagai penasehat. Semoga hadirnya saya ada manfaat buat mereka. Amin. Doakan rezekinya banyak. Amin. Kita fasilitasi untuk tegaknya agama Allah. Amin. Karena lebih baik pulang nama, Pak. Video tadi adalah video lama ya, saat Egy Sujana diminta menjadi penasihat Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah atau Kopassus atau disingkat FKKPBM pada tahun 2020. Video itu barusan diviralkan ulang lagi bertepatan dengan saat Egy Sujana tampil membela Edi Mulyadi yang saat ini sedang bermasalah masuk proses hukum karena perkataannya membuat seluruh Kalimantan tersinggung. Saya percaya itu bukan kebetulan, tapi ada maksud tertentu. Mungkin supaya orang Kalimantan segan dan tidak melanjutkan proses hukum terhadap Edi Mulyadi karena Egy Sujana yang membelanya, atau bisa juga supaya kasus Edi Mulyadi tidak merembet sampai ke Egy Sujana karena dia sebagai pembelanya juga. Berbagai kemungkinan bisa aja ada ya. Bisa saja mungkin seperti itu. Video itu sebenarnya biasa saja sih. Tetapi menjadi luar biasa karena setelah saya tahu bahwa pada tahun yang sama yaitu 2020 ketika Egy Sujana diminta menjadi penasihat Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Kopassus, ternyata pada tahun itu juga dia ditetapkan menjadi tersangka kasus makar terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan Pancasila ini. Menjadi semakin luar biasa karena selama ini Egy Sujana selalu sosialisasikan wacana sistem pemerintahan khilafah yang dengan sendirinya akan menyingkirkan Pancasila, sedangkan ideologi Kopassus dan Purnawirawannya atau FKKPBM adalah mempertahankan Pancasila dan NKRI sebagai harga mati. Apakah pengurus FKKPBM mengetahui itu atau tidak mengetahuinya, sehingga menjadikan Egy Sujana sebagai penasihat? Atau bisa juga menjadikan Egy Sujana sebagai penasihat sebelum penetapan tersangka ya. Bisa juga seperti itu. Saya berpikir waras saja, logis saja, positif saja. Tetapi kenapa setelah mengetahuinya bahwa dia telah jadi tersangka, kenapa tidak ada tindakan tegas seperti pemecatan sebagai penasihat FKKPBM yang berideologi Pancasila harga mati itu? Atau sedang mencoba merekrut Egy Sujana dengan tujuan untuk menasionalisasi ideologinya supaya terjadi pertobatan ideologi dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi? Tapi saya pikir itu tidak bijaksana karena ada anak bangsa lainnya yang selama ini juga berjuang untuk mempertahankan Pancasila dan NKRI justru sedang jadi terlapor polisi, bahkan saudara Ferdinand Hutahayan masuk tahanan. Padahal apa yang mereka lakukan dengan sendirinya juga membantu FKKPBM untuk mempertahankan Pancasila dan NKRI. Bedanya mereka tidak digaji bulanan, sedangkan Purnawirawan Kopassus yang tergabung dalam FKPBM menerima pensiun bulanan dari negara yang berdasarkan Pancasila ini. Bukankah seharusnya FKKPBM bekerja sama saja dengan anak bangsa lainnya yang sedang berjibaku mempertahankan Pancasila tanpa gaji bulanan itu? Ini lebih taktis sebab oknum-oknum Purnawirawan Kopassus
bisa saja terhalang oleh berbagai peraturan tertentu yang mungkin saja ada, sehingga membuat tidak bisa debat kusir di medsos. Sedangkan anak bangsa lain yang selama ini sedang perang ideologi di medsos, tidak ada halangan apapun, kan bisa kerjasama. Keputusan FKKPBM menjadikan Egy Sujana sebagai penasihat sangat tidak bijaksana. Sebab pada saat yang sama membuat pihak sebelah yang ingin mendirikan pemerintahan khilafah di Indonesia mendapat angin segar untuk tetap eksis. Sehingga perjuangan anak bangsa lainnya yang ingin mempertahankan Pancasila menjadi semakin berat. Tapi saya berterima kasih kepada Danjen Kopassus yang dengan tegas telah mengatakan bahwa Egy Sujana bukan bagian dari keluarga besar Baret Merah atau Kopassus. Saya berharap para senior purnawirawan yang tergabung dalam FKKPBM mau menghormati generasi penerus Danjen Kopassus dengan pecat Egy Sujana sebagai penasehat. Pemecatan terhadap Egy Sujana sebagai penasehat FKKPBM sangat penting, mengingat sampai saat ini kasus makar yang telah menjadikannya tersangka tidak diketahui ujungnya lagi. Supaya tidak ada kesan bahwa FKPBM tidak sedang melindungi Egy Sujana dari kasus hukum itu, atau bisa juga supaya polisi tidak segan untuk melanjutkan kasus tersebut. Ayo kerjasama saja dengan anak bangsa lainnya seperti Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, dan Ferdinand Huta Hayan dan lain-lain. Mereka terbukti sampai saat ini setia pada NKRI dan Pancasila. Akhir kata, saya mau sampaikan salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.